berada dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitaballah wa kharal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, terutama Bapak Dir Bimas Polda Aceh dan juga para wadir dan juga para pejabat Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibmas di Polda Aceh. Baik, saya akan coba jelaskan kenapa juga 13 tahun saya di kepolisian lalu bisa terpapar paham-paham intoleransi, radikalisme, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan terorisme. Jadi yang pertama begini, kenapa 3.500 teroris dalam 2 dekade ini sejak tahun 2000 di era milenium sampai era milenial itu kebanyakan teroris yang tertangkap, kebanyakan anti mazhab dan tidak bermazhab, ya, anti mazhab dan tidak bermazhab, gitu. Jadi saya mau katakan, jadi saya mau mengatakan kepada bapak-bapak di sini, ada para alim ulama, mereka kebanyakan jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan cita-citanya kita dulu, saya juga termasuk, adalah bagaimana kita ditegakkan syariat Islam bukan cuma hanya wilayah Aceh tapi juga di seluruh Indonesia. Maka kita tidak ada cara dan jalan kecuali untuk angkat senjata dan berjihad, dan kita memilih Aceh sebagai basis yang namanya mahjar atau qaidah aminah atau basis yang aman untuk menaikkan bendera. Waktu itu kita tergabung dengan yang namanya Tanzim Qaidatul Jihad, ya, jadi Tanzim Al-Qaeda Serambi Mekah, dulu kita namanya benderanya seperti itu. Jadi yang pertama tadi Bu Fatimah sudah berapa kali pesan kepada saya, antum harus minta maaf kepada masyarakat Aceh. Ya, saya pertama kali meminta maaf, ya, termasuk yang jatuh korban dari Polda Aceh waktu itu Brimobda, ada 2 orang atau 3 orang kalau tidak salah, lalu ada 1 Densus juga korban, dan kebetulan memang inisiator daripada camp militer di Jantoy Aceh itu saya, Pak. Kebetulan saya punya istri orang Sigli, orang Aceh. Waktu itu ceritanya tahun 2002 saya dikirim ke Polda, dari Polda Metro Jaya ke Aceh untuk operasi. Kebetulan saya waktu itu dapat di wilayah Aceh Timur, di situ saya bertemu dengan istri saya. Makanya kemudian saya bolak-balik bisa ke Aceh terus. Di situ saya menggalang kemudian mantan-mantan ex-gam untuk proyek besar ini. Karena ini termasuk Al-Qaeda Serambi Mekah ini sebetulnya Al-Qaeda untuk seluruh Asia Tenggara, dan kami oleh Syekh Osama bin Laden pada saat itu sudah memberikan tazkiyah atau rekomendasi untuk memberikan camp ini. Dan memang betul kami dari Aceh Timur kita mendapatkan banyak senjata dan kita terus berhubungan pada waktu itu. Itu cerita sekilas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dulu sama Polda Aceh, dan kemudian waktu itu saya 1 minggu saya tertangkap di Jakarta hasil pengepungan pertempuran di Langkabu di daerah Aceh Besar. Saya lolos sampai Jakarta saya malah tertangkap oleh Densus 88, lalu dibawa lagi ke Polda Aceh, dan saya masih ingat di lantai 4 saya
tahan selama 3 bulan ada, lalu kemudian dipindahkan dan saya kemudian divonis 10 tahun penjara. Jadi begini, kembali kepada tidak bermadzhab dan anti madzhab, dan jargon kita kebanyakan adalah kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Apakah kita nggak boleh, Ustaz, kembali kepada Quran Sunnah? Wajib. Karena ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang mana kalian tidak pernah sesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah, problemnya adalah, apakah kita yang awam ini, kita yang belum pernah ngaji runut dan urut, bahkan mempelajari ilmu-ilmu alat, lalu kemudian serta-merta kita kemudian baca begitu saja teks-teks keagamaan tanpa guru, tanpa ustadz atau para ulama yang benar dan baik. Ternyata bahaya ya. Kemudian kita membaca secara tekstual ya. Teks-teks keagamaan itu tanpa syarah dan tahqiq ulama. Kita terjebak kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, tapi kita nggak becus ya membaca Quran dan As-Sunnah tersebut. Urut dan runut, ilmu-ilmu alatnya nggak paham. Ya, nggak paham tentang ulumul hadis, ulumul Quran, tentang usul fikih, bahasa Arab, kemudian kaidah nahwu sorofnya dan sebagainya. Kemudian kita ingin mempelajari itu, semangat boleh, kembali kepada Quran Sunnah. Tapi kita juga butuh guru, ya, butuh kiai atau ulama yang memang betul-betul bisa memahami Quran dan As-Sunnah itu. Karena berbahaya. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul namanya Fiqhul Maqasid. Kata beliau bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme dan terorisme itu adalah literasi beragama. Ya, saya katakan literasi beragama. Mereka kelihatannya memperjuangkan sunnah, memperjuangkan Islam, tetapi mereka membuang daripada substansi dan ruh daripada Islam itu sendiri. Sehingga kata beliau, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak kompeten, kita tidak punya mukafaah yang baik di dalam mempelajari teks-teks keagamaan tersebut. Betul apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Anda jangan coba-coba tidak pernah belajar tentang ulumul hadis, ulumul Quran, kemudian Anda berfatwa. Ini persis apa juga dikatakan seorang tabi'in yang mengatakan, laula maliku walais lahalaktu kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Sungguh kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, aku telah celaka, katanya. Kenapa? Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja. Karena bahaya, Pak. Ya. Literalisme beragama ini, membaca teks-teks tanpa syarah dan tahqiq ulama, ini bahaya. Saya mau kasih contoh, misalnya ada 3 hal. Ini biasanya ya, orang-orang ini ya, di sosial media menjelang Idul Fitri dia bikin fatwa begini. Barang siapa yang zakat fitrahnya dengan uang, maka tidak diterima. Zakat fitrahnya batil. Karena apa? Karena dulu Rasulullah zakat fitrah itu dengan gandum dan kurma. Kalau dikonversi itu adalah makanan pokok setempat. Padahal tujuan daripada maqasidus syariah, zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, ya, fuqara wal masakin bisa bahagia di hari raya. Ya. Dan zaman Rasulullah dulu, ya, itu beras gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji bagi kaum miskin yang bisa segera dimakan. Ya, dan mereka diharapkan ya pada saat itu bisa ikut bahagia di hari raya. Bayangkan kalau kemudian malam Idul Fitri, ya, baginya pas menjelang sholat Idul Fitri, lalu dia dikasih gandum dan kurma atau dikasih beras. Saya nggak yakin ya orang tersebut bisa mengkonversi ya malam tersebut, malam takbiran, dengan uang. Ya, bahkan pasar sudah tutup, santan tidak ada, rendang dan ayam juga sudah tutup. Nah, makanya kemudian para ulama boleh ya kemudian mengkonversi dengan uang. Dalam mazhab Hanafiyah
itu boleh dengan uang, bahkan 1 minggu atau 3 hari sebelum lebaran dikasih uang. Kenapa? Biar nanti uangnya bisa dibelikan santan, dibelikan ayam, dibelikan rendang dan sebagainya. Ya, itu sebegitu gitu. Nah, kemudian ada lagi ada dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini ada dalam manakib ya, yang dikarang oleh ulama Mesir. Manakib Imam Syafi'i yang mengatakan ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Ma ra'yukum man tarku shalah muta'amidan?" Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Kata dia, "Man tarku shalah muta'amidan fi athar atau fi zahir nas itu fahuwa kafir." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir. Kata Imam Ahmad. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana tobatnya? Lalu kata Imam Ahmad, tobatnya adalah sholat. Lalu kata Imam Syafi'i bertanya lagi kepada Imam Ahmad, bagaimana orang kafir sholat? Bagaimana orang kafir sholat? Tadi kan sudah jatuh vonis kafir. Lalu diamlah Imam Ahmad. Lalu apa kata beberapa para ulama mengatakan hampir saja Imam Ahmad yang merupakan produk daripada madrasah asar atau disebut dengan madrasah alul hadis, hampir dia jatuh kepada paham Harurah, ya, paham-paham yang sedikit khawarij, kadang menganggap bahwa dosa besar adalah kekafiran. Makanya kata Imam Syafi'i diterangkan keadaan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, orang jatuh kafir karena dia juhud, menolak syariat bahwasanya sholat itu adalah wajib. Ya, itu pertama jatuh kafir. Adapun yang kedua, orang yang karena teledor, karena lupa, karena ketiduran, menggampangkan dan sebagainya, ini tidak jatuh pada kekafiran. Betapa pentingnya kita ya memahami agama dengan bagaimana perlunya tahqiq dan syarah para ulama. Karena kita nggak bertemu dengan Rasulullah, kita nggak bertemu dengan para sahabat, kita tidak bertemu dengan para tabi'ut tabi'in. Maka otomatis kita butuh yang namanya syarah ulama tersebut. Karena ini akan membahayakan buat kita para anak-anak muda, terutama masyarakat urban yang kemudian mendadak soleh, ya, mendadak jadi orang baik, hijrah, tapi salah cari guru dan ustadz. Saya mengamati beberapa tahun terakhir ini di Banda Aceh, dan ini menjadi sebuah problem, Pak. Kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara juga sama, ya, itu ada 2 polwan anggota Krimpum, Pak, jadi teroris, jadi masuk anggota JAD. Jamaah Ansor Daulah, dan dia siap jadi bom bunuh diri. Ini bukan orang sipil, Pak, tapi polwan, Bribda Nesti dan Bribda Rini. Dan saya alhamdulillah sudah 4 kali bertemu dengan beliau, dan alhamdulillah dia sudah kembali kepada NKRI. Ya, saya dikumpulkan teman-temannya pengajian. Jadi di sana itu mereka ikut pengajian yang intinya, Ustaz, saya ini ingin kembali kepada sunnah, saya pengen pakai cadar dan lain sebagainya. Oke. Tapi Ustaz, jangan salah Ustaz, kami menganggap bahwa pemerintah ini ulil amri loh Ustaz. Kami dilarang untuk nggak boleh teroris. Kami ini nggak boleh demonstrasi dan sebagainya. Iya, saya tahu. Mereka nggak akan kelompok ini ngajak Anda kepada seperti itu. Tapi masalahnya, problemnya, saya tanya sama antum semuanya. Ini teman-temannya nih Pak, ada Polki dan Polwan. Saya tanya sama ente semua. Pasti Anda keluar dari majelis taklim tersebut, keluar dari halaqah tersebut, pasti Anda benci dengan amalan-amalan saudara-saudara Anda dari Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, ya kan? Ya Ustaz, memang mereka tuh bid'ah Ustaz. Nah, itu dia. Saya bilang, saya 13 tahun di kepolisian. Itu tidak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum berangkat dari yang namanya, nih saya bacain, toleransi radikalisme. Jadi sebelum saya jadi teroris, saya intoleransi dulu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nggak boleh. Jargonnya sih keren gitu, kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi intoleransi dulu. Kan memang bid'ah, Ustaz. Tar dulu, Anda jangan obral bid'ah dulu, saya bilang begitu. Saya dulu awalnya itu ketika jadi anggota polisi terpapar dengan paham-paham seperti ini, itu yang masuk adalah intoleransi dulu. Kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya rokok? Rokok haram. Hukumnya musik haram. Nyanyi Indonesia Raya itu kekufuran. Jadi itu nggak diajak ngebom dulu gitu, tapi diajak yang sifatnya intoleransi dulu. Itu kalau ulama, kalau antum pernah lihat namanya Ba'sul Masail, buku-buku, itu biasanya kalau ulama yang alim itu bilangnya begini, aqwalu fihi.
Di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat. Disebutkan pendapat yang tasyadud dulu, yang ekstrim, haram. Kedua, pendapat yang memakruhkan, ini jalan tengah. Lalu pendapat yang ketiga adalah pendapat yang membolehkan. Karena perkara-perkara yang nggak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka perlu mentajih, ya, bagaimana memahami dalil. Makanya dalam bermazhab, Pak, ini saya ceritain pengalaman, ya, bocorin dikit-dikit. Kenapa orang yang bermadzhab itu lebih punya daya imunitas?